Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang al-marfu', ya, fi'il maupun isim yang termasuk kategori marfu, hukumnya marfu. Kalau dalam buku Al-Ajrumiyah disebut dengan al-marfu'at, ya, isim-isim atau fi'il yang termasuk atau hukumnya marfu. Yang pertama, fi'il yang marfu, ya. Hukum asalnya seluruh fi'il, khususnya fi'il mudhari, itu marfu sampai ada sebab lain yang menjadikan ia mansub dan majzum. Fi'il bisa berubah menjadi mansub dan majzum dengan keberadaan amil nasab dan amil jazm, ya. Bila tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya. Apa maksud dari amil nasab dan amil jazm, ya? Amil atau bisa disebut dengan amil nasab, ya, huruf yang menyebabkan fi'il tersebut nasab, misalnya lan, ya. Kemudian amil jazm, contohnya in, ya, atau la nahiyah, la yang bermakna larangan, itu termasuk dalam amil jazm. Apabila keduanya tidak ada, baik amil nasab tersebut ataupun amil jazm, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Kemudian isim yang marfu, ya, marfu'atul asma. Ada 7 kedudukan isim dalam kalimat yang wajib marfu. Yang pertama yaitu fa'il, subjek, ya, pelaku. Pelaku dalam suatu kalimat wajib marfu. Contohnya daraba Hamidun Zaidan. Hamidun posisinya sebagai fa'il, maka wajib marfu. Yang kedua, naibul fa'il. Dalam kalimat pasif atau majhul, korban, naibul fa'il wajib marfu. Naibul fa'il ini ketika dalam kalimat aktif berbentuk maf'ul bih. Contohnya duriba Zaidun. Jadi yang menjadi korban di sini, yang menjadi naibul fa'il adalah Zaidun, ya. Duriba, telah dipukul Zaidun, Zaid, ya. Artinya disembunyikan fa'ilnya atau pelakunya, siapa yang memukul. Kemudian yang ketiga, al-mubtada. Kata pertama yang diterangkan dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada dan ia wajib marfu. Yang keempat, khabar. Kata kedua yang menerangkan mubtada dalam jumlah ismiyah disebut dengan khabar dan ia juga wajib marfu. Contohnya Zaidun talibun. Zaid adalah seorang siswa. Zaidun sebagai mubtada, talibun sebagai khabar. Yang kelima, isim kana wa akhwatuha. Isim kana pada jumlah ismiyah merupakan mubtada. Ketika ada kana dan saudaranya, ia berubah namanya menjadi isim kana dan hukumnya marfu. Contoh, kana Zaidun taliban. Awalnya bentuknya Zaidun talibun. Ketika Zaidun talibun diawali dengan kana wa akhwatuha, maka hukumnya dan bentuknya berubah menjadi kana Zaidun taliban. Zaidun sebagai isim kana dan taliban sebagai khabar kana. Kemudian yang keenam, khabar inna wa akhwatuha. Khabar inna pada jumlah merupakan khabar. Ketika ada inna dan saudaranya, ia berubah namanya menjadi isim inna dan tetap marfu.
Contohnya, inna Zaidan talibun. Ya, di sini yang menjadi garis bawah yaitu talibun. Ketika mubtada khabar diawali dengan inna, maka hukumnya juga berubah. Begitu juga bentuknya. Yang awalnya Zaidun talibun berubah menjadi inna Zaidan talibun. Yang ketujuh yaitu at-tawabi'. Tawabi adalah kelompok i'rab yang perubahannya mengikuti kata yang diikuti. Jadi tawabi ini merupakan kelompok khusus yang selalu mengikuti kalimat sebelumnya. Apa saja yang masuk dalam kategori atau kelompok tawabi itu? Yaitu ada 4. Yang pertama na'at, kemudian ada atof, taukid, dan badal. Ya. Apa definisi dan contoh dari masing-masing keempat tersebut? Silakan cek pada video sebelumnya pada channel ini. Contohnya, ja'al ustadzu Zaidun an-nashitu wa hamidun. Ya. Al ustadzu, ya. Kemudian sebagai badal Zaidun, ya. An-nashitu, ya, sebagai na'at sifat, wa sebagai atof, hamidun, ya, dan hamid. Mungkin itu saja beberapa kelompok al-marfu'at yang ada pada fi'il, yang berlaku pada fi'il dan juga pada isim. Secara keseluruhan, bahwa fi'il dikatakan marfu apabila tidak diawali dengan amil nasab dan amil jazm. Kemudian isim yang marfu, ya, ada 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada isim kana, kemudian ada khabar inna, dan juga ada at-tawabi'. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.